Pasca kerusuhan yang menelan ratusan korban di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober kemarin, berbagai entitas sepak bola di seluruh dunia ramai-ramai menyampaikan tanggapan untuk insiden memilukan ini. Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA, Gianni Infantino, menyampaikan responnya lewat akun Twitter dan laman web resmi organisasi dengan menyebut kalau insiden yang terjadi di Kanjuruhan sebagai hari yang kelam untuk sepak bola dunia, serta tragedi yang terjadi di luar nalar. Gianni juga menyampaikan duka citanya dan mengirim doa untuk para korban yang gugur ataupun terluka dalam insiden ini. Lalu tidak sekedar mengirim ucapan, FIFA juga mengibarkan bendera setengah tiang di halaman kantornya sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk mereka yang kehilangan nyawa dalam pertandingan. Bukan hanya FIFA, kelompok dukungan untuk penyintas dalam tragedi di Stadion Hillsborough juga menyatakan belasungkawanya di akun Twitter, serta meminta kepada semua pihak agar memikirkan kondisi korban selamat juga keluarga yang ditinggalkan. Pernyataan berduka bahkan turut disampaikan oleh beberapa entitas sepak bola berbagai wilayah, termasuk diantaranya Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA lewat akun Twitter, kemudian Federasi Sepak Bola Asia AFC lewat Twitter dan laman resmi, serta dari akun Twitter Federasi Sepak Bola Malaysia dan penyelenggara Liga Inggris. Tidak berhenti di lingkaran komunitas sepak bola, insiden di Kanjuruhan juga menjadi perhatian banyak media asing, mulai dari BBC, Al Jazeera, Guardian hingga Reuters adalah beberapa yang terawal memberitakan kejadian ini. Tentu pihak yang paling jadi sorotan dalam insiden di Kanjuruhan adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI selaku penanggung jawab utama untuk penyelenggaraan kompetisi di tingkat nasional. Karena itu, lewat Sekretaris Jenderalnya Yunus Nusi dalam konferensi pers yang berlangsung di Stadion Madia Senayan pada 2 Oktober kemarin, PSSI mengaku telah menjalin komunikasi dengan FIFA dan sudah mengirimkan laporan atas permintaan mereka. Dalam konferensi yang sama, Yunus juga sempat menyampaikan harapannya agar tidak diberi sanksi terkait insiden yang terjadi. Hal ini sempat membuat publik geram karena menilai PSSI lebih memikirkan diri sendiri ketimbang para korban. Pernyataan Ketum PSSI, Iwan Bule, juga sempat dapat cibiran dari warganet terkait ucapannya tentang hadirin yang berbahagia saat melakukan konferensi pers di kawasan Stadion Kanjuruhan. Terima kasih Pak Menpora, Pak Kapolri yang menghormati Ibu Gubernur, hadirin sekalian berbahagia. Hadirin sekalian berbahagia. Kalimat template itu dianggap tidak pantas terlontar karena orang-orang yang jadi korban masih dalam kondisi berkabung. Namun meski menuai banyak kritik, PSSI tetap maju jalan dan mengambil sejumlah tindakan sebagai langkah pencegahan. Salah satunya adalah meniadakan penonton dalam laga kualifikasi Piala Asia U17 2023 serta mengembalikan uang tiket untuk mereka yang terlanjur membeli. Lalu tidak berhenti sampai di situ, PSSI juga menjatuhkan sanksi untuk Arema berupa larangan bermain sebagai tuan rumah selama sisa kompetisi. Tapi lagi-lagi, bukannya dapat apresiasi, PSSI kembali dikritik terkait keputusan ini. Salah satu yang mengkritik adalah Presiden Madura United, Ahsanul Kossasi, yang dalam utas di akun Twitter menyebut kalau sanksi tersebut sebagai upaya melokalisir kesalahan. Masih terkait dengan tragedi di Kanjuruhan, pada Senin 3 Oktober kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, juga menggelar konferensi pers di kantor kementeriannya. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan soal pembentukan tim gabungan pencari fakta yang anggotanya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, serta instruksi untuk menindak tegas semua aparat yang terbukti melakukan tindak pidana, hingga pemberian kompensasi material dan mental untuk keluarga yang kehilangan kerabat serta para korban yang selamat. Yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden, sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal
1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nanti akan diumumkan secepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Adapun tugas atau langkah jangka pendek diminta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana, karena tentunya sudah mulai dilakukan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak, dan diminta agar Polri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat. Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua, kepada PSSI, supaya segera melakukan tindakan ke dalam secepatnya agar PSSI ini bisa dikendalikan secara baik. Kemudian pemerintah juga akan segera menyusulkan santunan sosial yang nanti akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan tentang bentuk dan segala macam jenisnya. Kemudian Menteri Kesehatan diminta melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak dulu mempersoalkan biaya, biar negara yang ngurus seluruh perawatan bagi yang sakit, yang masih dirawat dan sebagainya, perlu obat ini, obat itu, perlu rumah sakit ini, rumah sakit itu, supaya dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya trauma healing. Kemudian kepada Menteri Pemuda dan Olahraga supaya secepatnya mengundang PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana daerah dan lain-lain yang terkait untuk memastikan tegaknya peraturan di dalam pelaksanaan pertandingan, baik yang dibuat oleh FIFA maupun diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita sebagai bagian dari upaya evaluasi total. Dan tambahan tadi disampaikan bahwa sekarang yang kita kerjakan oleh tim dan keputusannya adalah untuk cabang olahraga sepak bola, bukan cabang olahraga yang lain, karena cabang olahraga yang lain secara umum dapat dikatakan baik-baik saja.